Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pada kesempatan yang berkah pada kali ini yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, beliau yang terhormat Ustadz Muhammad Farhan. Perkenankan kami Muhammad Ridwan Tsanitya, kelas RPL, NIM 31502500068 akan mempresentasikan terkait dengan yang menjadi tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yaitu yang kami beri judul Sejarah Pendidikan Islam Masa Andalusia. Kami izin untuk menampilkan dari presentasi kami. Baik, kami mulai sejarah pendidikan Islam pada masa Andalusia. Andalusia atau Al-Andalus yang pernah menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah dan menjadi pusat peradaban Islam di Eropa selama hampir 8 abad lamanya, yaitu dari tahun 711 hingga 1492 Masehi. Pendidikan Islam di Andalusia atau yang saat ini disebut atau yang kita kenal dengan negara Spanyol itu mencapai puncaknya pada abad ke-10 hingga abad ke-12 Masehi. Saat kota Cordova, Granada, dan Sevilla menjadi pusat intelektual yang melahirkan tokoh-tokoh besar, yaitu seperti Ibnu Rushdi, Ibnu Hazm, dan Ibnu Tufail. Andalusia mampu mengintegrasikan pengetahuan Yunani, Persia, dan juga Arab, serta mentransmisikannya ke dunia barat melalui institusi pendidikan seperti masjid, madrasah, dan perpustakaan. Pendidikan di Andalusia juga cukup filsafat, ya, juga mencakup filsafat, matematika, astronomi, dan juga kedokteran, yang kemudian mempengaruhi Renaissance atau ilmu-ilmu yang tersebar di Eropa. Namun, dengan jatuhnya Granada pada tahun 1492, peradaban Andalusia berakhir, meninggalkan warisan yang masih relevan bagi studi sejarah pendidikan Islam saat ini. Berikutnya adalah rumusan masalah yang kami angkat di dalam makalah ini, yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan sejarah pendidikan Islam di Andalusia dari mulai masa awal penaklukan hingga akhir kekuasaan atau kejayaan Islam. Dan yang kedua, apakah kontribusi yang diberikan Andalusia terhadap dunia pendidikan Islam dan global. Yang secara spesifik, makalah ini juga akan mengkaji tentang institusi pendidikan, kurikulum, tokoh-tokoh utama, dan dampaknya terhadap peradaban di Eropa. Adapun tujuan penulisan dari makalah ini adalah satu, yaitu adalah untuk menganalisis dan menguraikan sejarah Islam di Andalusia secara kronologis, secara waktunya, secara masanya, dari mulai awal hingga kemudian akhir penundukannya atau kejayaannya,
Kedua, kemudian serta mengidentifikasi kontribusi-kontribusinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi mahasiswa tentang sejarah Islam, khususnya sejarah pendidikan Islam, sehingga mengerti bagaimana pendidikan Islam itu mampu berkembang di lingkungan yang multikultural dan memberikan inspirasi bagi pendidikan Islam kontemporer. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasannya, yaitu yang pertama adalah awal perkembangan pendidikan Islam di Andalusia, yaitu yang terjadi pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Pendidikan Islam di Andalusia dimulai sejak menaklukkan oleh pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Pada masa awal ini, pendidikan itu masih bersifat informal dan terpusat di masjid-masjid saja yang berfungsi sebagai tempat ibadah sekaligus pusat pembelajaran. Adapun masjid yang pertama dibangun di Andalusia yaitu adalah seperti Masjid Cordova yang didirikan oleh eh, Sultan Abdurrahman pertama, yaitu pada tahun 785 Masehi. Dan ini menjadi model awal adanya institusi pendidikan. Di sinilah para ulama mengajarkan Al-Quran, hadis, fikih, dan bahasa Arab, serta berbagai macam fan-fan ilmu dalam ilmu-ilmu agama kepada penduduk lokal dan juga pendatang-pendatang Muslim dari negara-negara yang lain. Adapun pada abad ke-9, dengan berdirinya Kekhalifahan Cordova di bawah Sultan atau Syarif Abdurrahman III, yaitu pada tahun 912 hingga 961 Masehi, maka pendidikan pada masa itu mulai terstruktur. Khalifah ini mendirikan perpustakaan yang besar dan mendorong terjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendidikan pada awal ini, pada masa Syarif Abdurrahman ketiga ini, pada abad yang ke-9 ini, dipengaruhi oleh tradisi Islam dari Timur Tengah, di mana masjid berperan sebagai madrasah atau sekolah. Kurikulum dasar mencakup pembelajaran Al-Quran, tafsir, dan ilmu-ilmu dasar yang lainnya dalam agama Islam dengan metode pengajaran yang interaktif melalui halakoh atau kelompok-kelompok eh, lingkaran-lingkaran pembelajaran itu ya. Dan ini menjadi tantangan awal bahwa integrasi ilmu yang diajarkan kepada penduduk asli yang notabene di Cordova itu adalah mereka itu penganut Visigot dan juga Yahudi, memerlukan pendidikan untuk memahamkan tentang Islam. Sehingga pendidikan menjadi sarana dakwah dan akulturasi budaya. Kemudian, ya.
Baik, yang berikutnya yaitu adalah pembahasan yang kedua tentang puncak perkembangan, yaitu di dalam institusi pendidikan dan kurikulum pada abad ke-10 hingga ke-12. Pada abad ke-10 hingga ke-12 merupakan masa keemasan pendidikan Islam di Andalusia, di mana Cordova menjadi kota cahaya dengan lebih dari 70 perpustakaan dan ribuan mahasiswa. Institusi pendidikan yang utama di sana adalah adanya madrasah yang berbeda dari model Timur Tengah karena lebih terbuka terhadap ilmu-ilmu rasional. Misalnya madrasah Al-Yahudi di Granada dan sekolah-sekolah di Sevilla mengajarkan filsafat, matematika, dan astronomi di samping adanya pengajaran ilmu agama. Adapun kurikulum pendidikan di Andalusia pada abad ke-10 hingga 12 ini mencakup tiga tingkatan, yaitu pendidikan dasar atau kutab untuk anak-anak, kemudian menengah untuk remaja, dan tinggi untuk spesialisasi. Adapun mata pelajaran utama itu meliputi ada dalam ilmu agama, yaitu tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Adapun dalam ilmu rasional, yaitu ada filsafat, matematika, astronomi, dan juga kedokteran. Adapun ilmu bahasa dan juga sastra, yaitu ada bahasa Arab, Ibrani, dan Latin, dengan penekanan pada puisi dan juga retorika. Metode pengajaran yang inovatif, seperti penggunaan demonstrasi praktis dalam ilmu alam dan juga diskusi filosofis, membedakan pendidikan Andalusia dari wilayah Islam lainnya. Perempuan juga terlibat dalam pendidikan dengan tokoh seperti Waladah binti Al-Mustakfi yang menjadi penyair dan juga pendidik. Ini pembahasan dalam puncak perkembangannya institusi pendidikan kurikulum pada abad ke-10 hingga 12. Baik, pembahasan berikutnya itu adalah berbicara tentang tokoh-tokoh utama dalam pendidikan Islam di Andalusia.
sesuai dengan masa-masanya. Pada masa yang pertama itu Ibnu Hazm, ya, yaitu pada abad ke-9 hingga abad ke-10, yang banyak sekali berkontribusi pada ilmu pengetahuan yang secara fikih dan juga filsafat. Kemudian di dalam karya beliau yang terkenal adalah Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, yang mempengaruhi metodologi dalam hukum Islam. Di dalam pendapat fikih yang sampai saat ini di pesantren kerap kita dengar, itu pendapat dari Ibnu Hazm. Yang kami ingat dari pelajaran fikih di pesantren adalah pendapat yang mungkin bukan mu'tamad dari kebanyakan para ulama, tapi cukup bisa eh, diamalkan secara khusus, bukan secara umum semuanya di-share dan dianjurkan, bukan. Secara khusus, yaitu tentang diperbolehkannya seorang perempuan yang haid dan ia seorang hafidhatul Quran untuk deres Al-Quran demi menjaga hafalannya. Ini pendapat Ibnu Hazm, walaupun lemah, tapi sedikit secara khusus bisa kemudian diamalkan, walaupun tidak untuk di-share secara umum. Jadi kita teringat pendapat beliau sebagai ulama yang ahli fikih, yang beliau berasal dari Andalus. Yang kedua adalah Ibnu Tufail, yaitu yang populer pada abad ke-11 dengan menulis sebuah karya yang berjudul Hayyu Ibn Yaqzan. Hayy Ibn Yaqzan, yaitu mengembangkan filsafat pendidikan melalui alegori tentang manusia yang belajar secara otodidak, menekankan pendidikan sebagai proses pencarian kebenaran. Adapun tokoh yang paling terkenal yaitu adalah Ibnu Rushdi, masih di abad ke-11. Yang beliau ini dikenal sebagai komentator Aristoteles. Beliau mengajar di Cordova dan di Sevilla dengan mengintegrasikan filsafat Yunani dengan Islam. Meskipun karyanya sempat dikritik oleh ortodoks. Ibnu Rushdi ini juga, apakah sama atau beda, ada salah satu pengarang dari kitab fikih yang mencakup 10 madhab, 10 pendapat para ulama. Perbedaan-perbedaannya dalam masail fikhiyah, yaitu yang berjudul kitab Bidayatul Mujtahid, yaitu yang pengarang Ibnu Rushdi namanya. Tapi apakah sama atau beda perlu dicek kembali. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah Ibnu Khaldun. Nah, ini yang sangat-sangat terkenal, yaitu beliau seorang ulama yang lahir di Tunisia, akan tapi belajar di Andalusia dan terpengaruh oleh lingkungan intelektualnya yang tercermin dalam muqaddimah atau kitab muqaddimahnya ya tentang sosiologi pendidikan. Dan Ibnu Khaldun ini terkenal, ya, beliau belajar di Andalusia memang awal-awalnya, tapi kemudian beliau ini menempuh jalan yang sangat jauh demi untuk menuntut ilmu dan menjadi pelajaran serta motivasi bagi para santri ya yang pergi menuntut ilmu jauh-jauh sampai ke luar dari pulaunya, bahkan luar dari negerinya. Salah satu yang dicontohkan adalah Ibnu Khaldun. Baik, pembahasan berikutnya itu adalah tentang tantangan dan penurunan pendidikan Islam di Andalusia, yaitu yang terjadi pada abad ke-13 hingga abad ke-15. Pada abad ke-13, dengan jatuhnya Cordova,
ke tangan Kristen pada tahun 1236 Masehi, maka keadaan pendidikan Islam pada saat itu mulai menurun. Granada menjadi tempat pusat yang terakhir dengan Universitas Granadanya yang didirikan oleh Yusuf pertama, ya, Syarif Yusuf yang pertama pada tahun 1349 Masehi. Namun kurikulumnya sangat terbatas. Tantangan utamanya itu adalah di Perang Reconquista yang menyebabkan migrasi ulama-ulama ke Afrika Utara dan hilangnya sumber daya. Kemudian yang berikutnya itu adalah adanya tantangan sekularisasi pendidikan di bawah kekuasaan Kristen juga mengurangi pengaruh dari Islam. Ya, seperti eh, apa itu adanya beberapa institusi-institusi ya seperti sekolah Yahudi dan Kristen yang mempengaruhi lah kemudian adanya pendidikan Islam di sana. Namun meski demikian, wawasan warisan pendidikan Andalusia bertahan melalui transmisi pengetahuan ke Eropa. Seperti karya-karya Ibn Rushdi itu diterjemahkan ke Latin oleh Gerard of Cremona, mempengaruhi Thomas Aquinas dan Renaissance. Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Andalusia itu bukan hanya internal saja, tapi juga eksternal sebagai jembatan budaya. Baik, pembahasan berikutnya itu adalah adanya dampak dan warisan pendidikan Islam di Andalusia. Pendidikan Islam di Andalusia memberikan dampak yang besar pada dunia Islam dan Barat. Di dunia Islam, oh, pendidikan Islam ini di sana, di Andalusia, memperkaya tradisi intelektual dengan filsafat rasional yang kemudian mempengaruhi Ottoman dan Safavid. Adapun di Eropa, pendidikan Islam ini yang tersebar di Andalus itu tadi memicu Renaissance melalui terjemahan karya-karya Arab seperti dalam bidang matematika dan kedokteran. Warisan ini tercermin dalam universitas-universitas Eropa seperti Salamanca yang meniru model Andalusia. Adapun dampak dalam konteks modern, sejarah ini menginspirasi pendidikan yang multikultural, menunjukkan bagaimana Islam itu mampu berkembang di lingkungan yang plural. Namun, penelitian terbaru seperti dalam jurnal Islamic Education Review yang dipopulerkan pada tahun 2022 menekankan perlunya studi lebih lanjut tentang peran perempuan dan pendidikan non-Muslim yang ada di Andalusia. Maka dari itu, bisa kita tarik kesimpulan dari rumusan masalah yang kami sebutkan tadi, yaitu tentang bagaimana keadaan dari masa ke masa pendidikan Islam di Andalusia, maka kami bisa sebutkan bahwa sejarah pendidikan Islam di Andalusia menunjukkan perkembangan yang luar biasa dari mulai masa awal penaklukan hingga arti kejayaan hingga kejatuhannya atau runtuhnya dengan institusi seperti masjid dan madrasah sebagai pusatnya. Begitu juga kurikulum yang holistik, tokoh-tokoh inovatif seperti disebutkan ada Ibnu Khaldun, ada Tufail, ya, ada Ibnu Hazm, ada Ibnu Rushdi, dan kontribusi pada transmisi pengetahuan ke Eropa menjadikan Andalusia sebagai mercusuar peradaban Islam. Meskipun berakhir dengan Reconquista, warisan tetap hidup dalam sejarah pendidikan global. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahualam minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.